Oke, selamat sore. Selamat sore Pak Paul, apa kabar? Kabar baik itu. Kabar baik. Walaupun kabar baik, tapi saya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Sudah mulai masuk sekolah nih ya? Iya, sudah masuk sekolah ini. Sama dengan kami. Walaupun masuk sekolah ini bagi saya untuk saat ini memang agak sedikit kerepotan karena masuk tahun ajaran baru disertai dengan kegiatan-kegiatan lain. CGP juga masih jalan sehingga pada akhirnya saya berpikir ini ada sedikit penambahan tugas, tapi secara pribadi saya tidak merasa itu menjadi sebuah halangan karena itu menjadi sebuah tanggung jawab saya. Hanya saya secara pribadi saya merasa tidak nyaman dengan ada semacam situasi di sekolah yang terjadi yang pada akhirnya membuat saya tidak nyaman. Oh, itu yang kemarin Pak Paul sampaikan supaya mengatur waktu dengan saya untuk klinik ini. Kebetulan itu sudah saya chat ibu, lalu hari ini baru ibu punya waktu kita bisa bertemu sore ini. Saya bisa menyampaikan saya punya. Silakan Pak Paul. Saya penasaran juga dari kemarin ini. Kayaknya Pak Paul perlu melakukan percakapan. Klinik ini berarti ada hal yang mengganggu ini. Iya. Jadi hal apa itu Pak Paul? Aduh, ibu, saya kebetulan saya kan di sekolah saya adalah guru kedua CGP yang ikut CGP. Saya punya banyak hal yang saya dapatkan lewat program guru penggerak yang pada akhirnya membuka wawasan saya, membuka cara berpikir saya, yang pada akhirnya saya berpikir bahwa hal yang saya dapatkan ini bagus sekali kalau saya terapkan di sekolah. Jadi beberapa kali saya sudah ngomong dengan kepala sekolah, saya bicara dengan kepala sekolah, Pak, bagaimana Pak? Bisakah saya membagikan? Lalu kepala sekolah sebagai pimpinan dia merespon dengan baik, malah dia memberi waktu dan ruang kepada saya, dan saya merasa antusias sekali dan merasa sangat positif dengan tanggapan kepala sekolah. Tapi ada kendala bahwa dengan semangatnya saya, ketika saya memberikan materi, memberikan pengalaman, kok saya merasa tidak nyaman karena beberapa teman dengan style dan gayanya mereka cuek dengan situasi. Mereka bersikap cuek, acuh tak acuh, dan malas tahu dengan situasi dan keadaan. Pada awalnya saya merasa bahwa ya sudah, masing-masing orang dengan karakternya tapi pada akhirnya style dan gaya mereka ini juga pada akhirnya mempengaruhi teman-teman lain. Sehingga situasi yang seharusnya baik itu pada akhirnya dia jadi tidak nyaman dan tidak bagus. Jadi ketika saya merasa lihat orang ini bagaimana ya? Kira-kira bagaimana sih kita bisa mengubah orang-orang ini? Bagaimana caranya? Saya selalu berpikir putar-putar dan saya pikir sudah, coba saya duduk dengan ibu makannya sedikit mungkin siapa tahu ada ide baru yang bisa menambah wawasan. Begitu ibu kira-kira. Jadi dari penjelasan awal Pak Paul ini saya bisa mengambil maksud tujuan obrolan ini lebih kepada bagaimana respon rekan-rekan guru yang berada di Pak Paul sekolahnya Pak Paul yang secara kalau misalnya dilihat itu belum efektif dalam hal perkembangan menerima sesuatu yang baru ya. Iya, betul. Jadi Pak Paul merasa mengalami kendala karena tidak semuanya itu secara sadar ingin terlibat dan ingin menerima apa yang telah Pak Paul
beroleh dari guru penggerak yang menurut kita semua itu semua hal baik ya, Iya, yang sangat penting bagi mereka untuk kurikulum Merdeka ini. sangat-sangat penting. Iya, iya. Saya ingin bertanya sedikit lebih jauh tentang permasalahan yang Pak Paul sampaikan. Iya. Apakah rekan guru yang Pak Paul maksud ini apakah semuanya atau mungkin hanya beberapa dari antara teman-teman yang ada di sekolah? Memang secara real tidak banyak, beberapa sih, beberapa orang walaupun demikian dia berkembang, beberapa orang itu bisa mempengaruhi teman-teman lain karena situasi dan kondisi itu. Tapi bagi saya tetap itu beberapa orang saja itu yang punya bermasalah itu. Iya. Apakah banyakkan bapak guru atau ibu guru? Rata-rata bapak-bapak guru, ibu guru ini dong yang agak aktif. Oh, ibu guru aktif. Hanya yang bapak-bapak nih yang datang waktu pertemuan, misalnya berbagi praktik baik. Wah, dorong sudah lama pergi minum kopi sama-sama. Waduh. Sudah memilih kegiatan santai ketimbang duduk bersama-sama untuk berbagi. Itu. Oke, bapak-bapak guru. Ya, dari setiap situasi yang Bapak Paul alami, apakah ada pendekatan atau ada cara yang sudah Bapak Paul usahakan? Misalnya melakukan pendekatan dengan teman-teman yang dimaksud ini. Iya. Iya. Saya pendekatan yang selama ini yang saya buat, kebetulan teman-teman saya ini teman yang satu daur dan juga yang di bawah saya, sehingga yang saya sering melakukan itu saya bilang, saya selalu menegur dengan cara saya, Pak, kenapa tidak bisa bergabung dengan kami? Saya dalam bentuk sindagurau saya ngomong begitu, lalu dalam bentuk sapa apa boleh masuk kan begitu. Tapi ya sama saja. Ada momentum tertentu mereka sudah mendengarkan, tetapi setelah itu sudah kembali ke posisi awal kembali. Iya. Berarti ini kalau dari penjelasan Pak Paul ini lebih kepada karakter orangnya. Iya, betul. Apalagi ini kan berhubungan dengan orang dewasa, jadi karakter orang yang mana terbiasa untuk lebih mudah diajak berkembang, tapi ada juga yang lebih memilih menutup diri dan menghindar. Benar sekali. Benar. Jadi kalau dari berdasarkan penjelasan dari Pak Paul, memang bukan hanya terjadi di sekolah Pak Paul ya. Iya. Di sekolah saya juga ada kasus yang sama, ada kejadian yang sama juga. Yang saya dengar, saya coba analisis dari penjelasan Pak Paul. Apakah Pak Paul sudah pernah melakukan pendekatan bukan dengan cara Pak Paul, tapi mencoba pendekatan dengan apa yang bisa mereka terima dengan cara mereka, dengan cara teman-teman. Misalnya kalau mereka lebih nyaman mengikuti kegiatan itu dengan santai sambil minum kopi dibandingkan dengan kegiatan yang harus formal, betul. Yang harus formal. Jadi kan sifat pengimbasan ini tidak harus kita dalam keadaan formal. Kita duduk bercerita juga mungkin bisa. Pendekatannya pernah tidak terpikirkan oleh Pak Paul ini? Saya mungkin belum terpikirkan, tetapi ketika apa yang Ibu sampaikan ini, saya pikir sebuah inspirasi bagi saya ya, karena yang saya rasa pendekatan yang saya buat ini pendekatan Allah saya. Iya kan, betul, saya buat karena saya merasa bahwa cara saya ini mungkin yang terbaik. Iya, betul. Tapi padahal sebenarnya saya belum terpikirkan sejauh mana saya buat menurut alam mereka, cara mereka. Dan itu saya pikir itu ya apa yang Ibu sampaikan itu menjadi hal positif ya. Betul. Sebuah inspirasi bagi saya. Yang saya selama ini saya tidak terpikirkan barang itu. Jadi memang
misalnya kita dalam PGP kita mempelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya mungkin diarahkan ke siswa ini dalam proses tugas, tetapi sebenarnya konsep pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dapat juga kita terapkan dalam sistem kolaborasi dengan rekan guru. Jadi dengan begitu teman-teman pasti mempunyai pola khusus bagaimana pendekatan dengan mereka, tidak seperti pada umumnya teman-teman perilaku pada umum. Mungkin kita bisa gunakan, Betul. bisa gunakan cara itu. Dan menurut saya membangun relasi itu kunci juga ya, Bapak. Betul. Membangun relasi itu kunci. Memang pasti ada sedikit pro kontra, itu sudah pasti ada, tapi bagaimana kita berusaha untuk membangun relasi agar apa yang ingin kita capai berguna untuk kita, berguna juga untuk teman-teman yang ada. Kalau dari ide yang ada menurut Pak Paul sudah bisa menjadi solusi atau tidak? Saya berpikir dari diskusi ini saya merasa ada ide baru, ada gagasan-gagasan baru yang sebenarnya secara pribadi saya belum melihat sejauh itu, dan dua gagasan yang mungkin saya temukan dari diskusi ini adalah pertama membuat pendekatan terhadap orang-orang rekan-rekan guru ini harus dengan cara mereka, bukan cara saya, supaya pada akhirnya mereka bisa menerima bahwa saya dan mereka adalah bagian yang satu, ya kan? Itu saya pikir ide baru. Yang kedua, mungkin terinspirasi juga dengan pembelajaran diferensiasi. Dan saya pikir selama ini diferensiasi untuk saya dan anak-anak. Siswa saya. Padahal sebenarnya diferensiasi dalam arti luas itu kan konteksnya bisa di luar. Bahkan kita bisa buat juga dengan orang luar diferensiasi. Dan saya pikir itu sangat baik. Dengan demikian, pada akhirnya ini juga menyangkut dengan metode dan cara. Apa yang saya buat itu bukan karena saya suka, bukan karena cara saya, tetapi memahami cara dan karakter mereka, buat dengan gaya dan style mereka. Dan itu saya pikir itu menjadi inspirasi yang baik. Saya setuju Pak Paul. Itu satu solusi yang tidak lagi dalam angan-angan, bisa kita praktekkan, kita bisa realisasikan itu. Saya dengan terinspirasi dari dialog dan diskusi ini, saya merasa bahwa apa yang ini cukup baik, dan ini tidak hanya akan tinggal sebagai sebuah ide mati, tetapi harus segera dipraktekkan. Kalau boleh mungkin minggu depan saya sudah harus dalam proses pelajaran ini, pelajaran baru saya sudah harus praktekkan ini. Ini menjelang tugas pendampingan yang baru, pendampingan baru itu bisa diterapkan. Dengan begitu kan kita bisa melihat, kita tidak mengharapkan langsung selayaknya membalik telapak tangan, tetapi ketika Pak Paul sudah ada niat dan berusaha untuk mencoba memberikan pendekatan yang berbeda kepada teman-teman, kita berharap itu ada jalan keluar, ada pergerakan lah secara positifnya. Jadi ini juga perbincangan ini juga menjadi satu ide baru juga, pengetahuan baru juga untuk saya. Mungkin kalau saya mengalami situasi yang sama, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi bukan hanya Pak Paul yang memperoleh solusi, saya juga mendapat pengetahuan baru. Diskusi, hasil dari diskusi itu kan bisa menjadi bahan refleksi untuk merubah kita, bukan satu arah tapi dua arah. Dari pihak saya sebagai coach dan ibu juga sebagai coach, dan kita sama-sama refleksi dan saling memberi masukan. Saya sangat positif apa yang ibu sampaikan itu. Saya sudah berjanji dan makan saya berniat karena saya merasa bahwa ini sebuah tanggung jawab moral juga bagi saya. Saya berharap itu saya bisa laksanakan. Saya tertarik dan saya penasaran, mungkin ada waktu di 1 atau 2 minggu depan Pak Paul boleh
menceritakan kembali bagaimana Ya. progresnya ini. Saya Ada berharap, perubahan atau tidak? saya berharap Ibu masih punya waktu. Ya, selalu siap Pak untuk saling berbagi Ibu masih- banyak pengalaman Ya. seperti ini Pak, pengalaman yang baik. Saya pikir ketika Ibu punya waktu kita bisa lihat kembali, Iya, betul. lalu bisa berefleksi kembali, lalu mungkin saja ada ide-ide segar baru yang bisa masuk Betul. dan untuk pengembangan ke arah yang lebih luas dan yang lebih baik. Saya berpikir seperti itu. Oke. Terima kasih ya atas. Jadi bagaimana Pak Paul? Perasaannya sudah. Saya sangat puas sekali, saya senang sekali Iya, iya. karena lewat diskusi ini ada ide-ide segar Betul. yang bisa saya menginspirasikan saya untuk memecahkan masalah saya. Walaupun saya tahu bahwa ini butuh sebuah perjuangan, karena ini tidak semudah membalik sebuah telapak tangan. Iya. Tapi minimal ada pembaruan mindset saya, sehingga saya bisa ke depan saya bisa terapkan, minggu depan saya harus terapkan. Iya. Dan itu saya pikir sangat. Iya. Dan Harus secara tetap semangat. Iya. tetap semangat. Harus tetap semangat. Jadi Iya. seorang CGP ini harus tetap semangat untuk menggerakkan. Oke. Oke, Baik. begitu ya? Ya, Sudah ada Ibu, solusi ya? kira-kira terima kasih atas semua masukannya. Terima kasih untuk Sama-sama sebuah juga Pak Paul. proses coaching yang pada akhirnya menghasilkan ide-ide gagasan baru, Iya. dan itu nanti kita secepatnya menerapkannya. Iya. Saya janji. Oke, sampai ketemu Oke. di waktu berikutnya Oke, ya. Ibu ya. Terima Oke. kasih atas. Oke. Sama-sama Pak Paul. Ya, Sama. oke. Selamat sore.